Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Suami istri tewas tergeletak di tepi jalan, diduga korban tabrak lari di jalur Poros Pantura, Lamongan. Setelah ramai jadi sorotan, Rektor Universitas Airlangga membatalkan pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran UNER. Pemuda di Mojokerto sukses membudidayakan tanaman hias impor jenis randu alas Afrika bernilai miliaran rupiah. Saudara, sepasang suami istri ditemukan tewas tergeletak di tepi jalan Poros Pantura, Lamongan. Mereka diduga korban tabrak lari. Kedua korban mengendarai motor melaju dari arah Lamongan ke Babat. Korban diketahui bernama Mukarom dan istrinya Ria, warga desa Waruwetan, Kecamatan Pucuk, Lamongan. Keduanya diduga menjadi korban tabrak lari saat melaju mengendarai motor Matic warna putih nomor polisi S3101 CAM. Keduanya menderita luka serius. Ini tergeletak di pinggir jalan Poros Pantura, tepatnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi. Gelapnya lokasi kejadian menyebabkan warga sekitar tidak mengetahui persis peristiwa memilukan tersebut. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Yang laki-laki itu masih hidup lah. Tadi waktu kalau yang perempuan sudah nggak bergerak sejak itu nggak bergerak. Nah, kalau laki-lakinya masih hidup. Tadi juga masih hidup, Bu, ya, dibawa ambulan tadi. Kayaknya sudah nggak ada. Tak pegang sini sudah meninggal. Jadi yang meninggal 2, Bu, ya? Ya, yang meninggal 2. Hingga kini, petugas Satlantas Polres Lamongan masih meminta keterangan saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang menyebabkan tewasnya pasangan suami istri pengendara motor tersebut. Polisi juga mengimbau pelaku tabrak lari menyerahkan diri kepada petugas. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, seorang anggota Ormas di Jember tewas terjatuh dari lantai 2 ruko. Jasad korban dipenuhi luka lebam. Keluarga mendesak polisi mengusut tuntas penyebab pasti kematian korban. Suasana duka terlihat di rumah Kholik Budiarto di Jalan Parangtritis, Kecamatan Patrang, Jember, Selasa siang. Rekan sesama anggota sebuah ormas juga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa atas tewasnya korban. Sebelumnya pada Senin petang, pihak keluarga mendapat laporan jika Kholik mengalami kecelakaan terjatuh dari lantai 2 ruko milik rekan bisnisnya di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember. Keluarga langsung kaget dan bertanya-tanya karena ditemukan sejumlah luka memar di bagian tubuh korban. Keluarga mengaku hanya mendapatkan penjelasan singkat terkait prosedur penanganan medis dari tim dokter RSUD Dr. Subandi Jember saat korban dalam kondisi kritis. Selain adanya sejumlah luka lebam seperti hantaman benda, pihak keluarga ragu penyebab tewasnya korban akibat terjatuh. Sebab ketinggian lantai 2 ruko tersebut hanya sekitar 3,8 meter. Kini keluarga meminta polisi mengusut kasus ini. Bilangnya sih dari itu jatuh memang gitu. Jatuh dari? Dari lantai 2. Setinggi? 3,8 meter. Terus? Itu info yang saya dapat dari pemilik rumah. Itu. Sempat melihat jenazahnya, Ibu? Siapa? Saya nunggu begitu saya datang sampai beliau meninggal. Artinya secara fisik masih bisa sempat melihat gitu ya? Kalau beliau tidak bisa melihat, sudah mata terpejam ketika saya datang. Sementara itu polisi akan melakukan penyelidikan terkait kasus ini termasuk upaya pembongkaran makam jika keluarga menginginkan adanya autopsi. Tetap kita lakukan sesuai SOP kita, yaitu kita lakukan olah TKP dan lakukan penyelidikan terkait diduga seseorang yang meninggal karena terjatuh dari lantai 2. Ada kemungkinan untuk bisa digali kembali untuk diotopsi atau bagaimana? Betul, jadi kalau misalkan keluarga tidak untuk menuntut, nanti akan dilakukan penggalian makam. Sebelumnya korban pamit mendatangi lokasi kejadian untuk membahas proposal sebuah proyek dengan pemilik ruko sekaligus rekan bisnisnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Saudara, maraknya peredaran rokok ilegal, petugas gabungan dari Bea Cukai, Kejaksaan, dan pemerintah Kabupaten Mojokerto merazia rokok ilegal yang dijual di pasar-pasar tradisional. Pasalnya peredaran rokok tanpa cukai tersebut berpotensi merugikan pendapatan negara. Petugas gabungan dari Bea Cukai Sidoarjo, Kejaksaan, dan Pemkab Mojokerto merazia pedagang di sejumlah pasar tradisional seiring maraknya peredaran rokok ilegal. Di Pasar Tanjung Sari, Kecamatan Delanggu, petugas yang menyisir toko-toko sembako yang menyediakan dan memperjualbelikan rokok. Razia digelar sebagai pencegahan sekaligus edukasi kepada masyarakat terkait peredaran rokok yang tanpa pita cukai, karena merugikan pendapatan negara. Dari 4 toko yang dirazia, petugas tak menemukan rokok ilegal yang diperjualbelikan. Meski begitu, petugas tetap mengimbau pedagang untuk tidak menerima atau menjual rokok ilegal. Tentu ini akan mengurangi pemasukan negara dari cukai rokok tersebut. Kalau sudah pemasukan negara ini berkurang, itu yang dirugikan adalah masyarakat, karena pemasukan ini dipakai untuk pembiayaan pelayanan kepada masyarakat. Kita meminta masyarakat khususnya di Kabupaten Mojokerto untuk kita bersama-sama bergerak untuk mencegah terjadinya produksi dan peredaran dari rokok ilegal. Jadi tugas pemerintah daerah itu memberikan informasi kepada kami, kemudian kami secara kewenangan yang diberikan oleh undang-undang akan melakukan penindakan. Nah, penindakan ini bisa dilakukan juga bersama-sama dengan teman-teman dari APH, baik dari kepolisian maupun TNI. Dan kemudian hari ini kita melakukan tindakan pencegahan dengan cara memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, supaya tidak membeli rokok ilegal. Yang menjual pun juga tidak menjual rokok ilegal. Kemudian kita berikan pemahaman atau informasi seperti apa ciri-ciri rokok yang ilegal. Untuk menekan peredaran rokok ilegal, razia serupa akan terus digelar. Tak hanya menyasar pasar-pasar tradisional, petugas juga merazia toko-toko sembako yang tersebar di perkampungan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Setelah ramai jadi sorotan, Rektor Universitas Airlangga membatalkan pencopotan Dekan Fakultas Kedokteran UNER. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.